Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Kita awali informasi pertama pemirsa, 500 ojek online menggelar aksi di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. "500 pengemudi ojek online dari berbagai elemen se-Jabodetabek kecewa atas sikap Menaker tentang bantuan Hari Raya THR untuk para ojol. Para ojol menyebut soal bantuan Hari Raya bukan kewenangan Menaker sehingga terjadi kegaduhan dalam isu THR ojol karena tidak terrealisasi. Selain itu, pemirsa, kecelakaan maut terjadi di perlintasan sebidang Jalan Kaligawe, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebuah truk pengangkut kedelai tertabrak kereta api Harina relasi Bandung-Surabaya, mengakibatkan sopir truk tewas di lokasi kejadian. Inilah video amatir warga sesaat terdengar benturan keras antara kereta api Harina dan truk muatan kedelai bernomor polisi AB 8226 AS di perlintasan sebidang Jalan Raya Kaligawe, Semarang, Kamis pagi. Kerasnya benturan mengakibatkan badan truk ringsek dan sopir truk yang diketahui bernama Muhammad Akbar, berusia 20 tahun, warga Sukabumi, meninggal dunia. Manajer Humas PT KAI Daob 4 Semarang, Fradoto Wibowo, mengatakan insiden tertabraknya truk di perlintasan Kaligawe diduga nekat menerobos palang pintu meski sirine telah berbunyi dan kereta sudah membunyikan klakson berkali-kali. Pemirsa, diduga tidak terima dilakukan razia, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan membuat rusuh. Sejumlah barang di lapas dirusak oleh warga binaan dan sempat menguasai lapas.
Kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan pada Kamis pagi pukul 9. Kerusuhan bermula saat warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara yang menyampaikan mereka merasa ditindas saat menjalani hukuman dalam lapas. Para napi mau berontak keluar. Mohon bantuannya. Saat ini polisi dan TNI terus melakukan pengamanan. Di lapas ini tidak ada penyanderaan terhadap petugas dan pegawai ya, di garis bawah itu. Jadi situasi sampai dengan saat ini sudah aman kondusif. Kita dibantu oleh Polres Lubulinggo, kemudian Yon B Bang ya, Yon B Patanang, dari Polda Sumatera Selatan, kemudian dari Kodim. Ya, sudah untuk saat ini bisa dilihat sendiri, kondisinya sudah bisa kita kondisikan. Kita melaksanakan tugas razia, melakukan SOP kami. Satu, razia handphone yang mana barang terlarang, dan sudah kami sosialisasikan terus. Pertama, yang kedua, untuk solusi tidak boleh bawa handphone, kami sudah siapkan wartel suspas. Wartel suspas yang satu gratis, yang satu berbayar. Ada dua, sejumlah 24 ditambah 2, jadi 26 buah. Jadi per hari ada mereka melakukan komunikasi, dan komunikasi tersebut kita masukkan ke dalam data. Ada data tiap hari. Jadi tidak bisa kita sangkal. Tiap hari kita ada datanya. Rata-rata 400 orang melakukan komunikasi di lapas ini. Ya pemirsa, bagaimana perkembangan terbaru dari kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan? Langsung saja kita tanyakan kepada reporter TV One Rudi Rediansyah. Selamat malam Rudi, Ya, berapa malam, orang Kak yang Felicia. terluka cedera akibat kerusuhan tersebut? Ya, selamat malam. Ya, Rudi. Pada pukul 21:08 pada malam hari ini kita masih berada di depan Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Pada malam hari ini kita masih menunggu untuk mengejar wawancara dari kehadiran Inspektur Wilayah 2 Menkumham. Pada saat ini kita melihat tadi aktivitas di dalam lapas telah diadakan apel malam, baik dari pihak TNI, Polres Musirawas, dan pihak Brimob Kelopor 2 Petanang. Jadi malam hari ini terlihat masih ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam lapas narkotika wilayah Kabupaten Musirawas. Ya, Rudi, menurut informasi yang Anda dapatkan, ini apa sebenarnya tuntutan mereka sehingga terjadi kerusuhan? Informasi yang kita dapat dari aktivitas dalam lapas, baik dari pimpinan lapas sendiri, sempat kita wawancari, yang disampaikan oleh pihak lapas sendiri telah melaksanakan razia pada kemarin malam hingga pukul 7 tadi pagi. Namun dapat juga informasi-informasi dari pihak narapidana yang di dalam lapas. Informasi yang kita dapat dugaan adanya pungli yang dilakukan oleh pihak oknum-oknum yang ada di dalam lapas sendiri. Ya, Rudi, pasca kerusuhan ini apa perbaikan yang akan dilakukan dari pihak lapas menurut informasi yang Anda dapatkan? Kita bisa melihat tadi pada pukul 5 sore, untuk kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam lapas, sudah ada beberapa alat-alat yang untuk memperbaiki penahan-penahan besi yang rusak parah yang dilakukan oleh massa narapidana yang ada di dalam lapas narkotika Musirawas. Ya, Rudi, melihat kerusuhan yang baru saja terjadi ini bagaimana dengan kapasitas dan juga penanganan penghuni lapas selama ini, Rudi? Melihat kondisi kerusuhan yang terjadi pada hari ini adalah kerusuhan yang terjadi pertama kali yang terjadi di lapas narkotika wilayah Kabupaten Musirawas. Jadi, untuk kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, melihat kondisi kerusakan yang sangat parah yang terjadi di wilayah lapas narkotika,
banyak alat-alat yang terlihat hancur karena dibakar oleh massa yang diduga dari narapidana yang di dalam lapas. Jadi untuk pengawasan sampai saat ini kita belum mengetahui bagaimana proses aksi massa itu terjadi ya. Baik, terima kasih banyak Rudi Rediansyah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, 2 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Ron Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah saksi dalam pelaporan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. 3 saksi yang hadir diantaranya Rustam Effendi, Damai Harilubis, dan Kurnia Triroyani. Sementara itu, Rizal Fadilah yang dijadwalkan pemeriksaan tidak dapat hadir karena mengalami kecelakaan. Polisi terus mendalami pelaporan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Di Treskrimum Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialami oleh Jokowi. Ketiga saksi yang hadir ialah Rustam Effendi, Damai Harilubis, dan Kurnia Triroyani. Selain ketiga saksi tersebut, Rizal Fadilah turut diundang oleh penyidik Polda. Namun, tim kuasa hukum mempertanyakan keputusan penyidik memanggil kliennya hari ini dan menyampaikan alasan ketidakhadiran Rizal dalam pemanggilan. Selain menyampaikan bahwa klien kami sakit, selanjutnya kami juga komplain terhadap surat tersebut. Di antaranya dasar LP-nya itu tidak disebutkan atas nama pelapor siapa dan terlapor siapa. Tentu klien kami harus mempertimbangkan apakah akan menghadiri atau tidak. Seharusnya Rizal Fadilah atau RF dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi terlapor dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun Rizal batal hadir lantaran mengalami kecelakaan. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Teddy Swendi, TV One mengabarkan. Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim penyidik Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan ijazah palsu Jokowi. Penyidik datang ke Solo untuk mengumpulkan data pembanding terkait dokumen ijazah dari teman-teman sekolah Jokowi. Sebelum ke Solo, tim penyidik juga ke Yogyakarta dengan upaya yang sama, mencari pembanding dokumen teman kuliah Jokowi di UGM. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro menyatakan saat ini penyelidikan sudah 90%. 10% lagi tinggal menunggu hasil uji lab 4 dari data dan dokumen yang sudah dikumpulkan oleh penyidik. Sementara itu, penyidik sudah meminta keterangan sekitar 31 saksi. Kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sekitar 1 bulan berada di wilayah Jogja dan Surakarta, di mana kami saat ini adalah kegiatan untuk mengambil sampel pembanding, di mana itu adalah salah satu dari kegiatan penyelidikan, di mana kita memerlukan sampel pembanding untuk uji lapor. Di samping uji lapor ataupun menguji dokumen-dokumen yang ada, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu pemeriksaan. Kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA, dan lain sebagainya yang
Informasi selanjutnya pemirsa, 2 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Ronald Tanur divonis hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Putusan vonis dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Kamis sore. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Teguh Santoso menyebut, Sidian Mangapul terbukti menerima suap dari pengacara Lisa Rahmat untuk membebaskan Ronald Tanur dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti. Keduanya juga dianggap terbukti menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana, Erin Tuah Damanik juga dihukum membayar denda sebesar 750 juta atau subsidi 6 bulan kurungan penjara. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang ratusan miliar rupiah terkait kasus korupsi Duta Palma Group. Inilah uang 479 miliar dalam kasus tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group yang menjerat korporasi PT Darmex Plantations. Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Sutikno, menjelaskan uang miliaran ini disita dari 2 anak perusahaan PT Darmex Plantation, yakni PT Deli Muda Perkasa yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan PT Teluk Kuantan Perkasa yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit. Rencananya uang ini akan dikirim ke luar negeri melalui jasa perbankan. Namun, penyidik dan penuntut umum Kejagung langsung melakukan pemblokiran dan penyitaan. Total uang yang sudah disita Kejagung dalam kasus ini adalah sebesar 6,8 triliun rupiah. Perkara Darmex Plantation ini sendiri telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat bersama dengan beberapa korporasi lainnya. Terdakwa dijerat dengan pasal 3 atau _4 atau 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Masuk antara Pak ini Pak. Pemirsa, viral di media sosial puluhan pria bertopeng yang diduga adalah preman suruhan terlibat bentrok dengan Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, puluhan pria bertopeng yang diduga preman suruhan terlibat bentrok dengan warga di Pati, Jawa Tengah. Bentrokan ini dipicu oleh sengketa lahan pertanian. Aksi puluhan orang bertopeng ini mendapat perlawanan warga hingga terjadi adu mulut dan bentrok. Namun, karena kalah jumlah, 2 rumah warga yang berdiri di lahan sengketa tersebut berhasil dirobohkan oleh puluhan orang bertopeng tersebut. Sengketa tanah di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Pati, Jawa Tengah yang melibatkan kelompok petani dan dengan sebuah pabrik gula di Kecamatan Tayu tidak kunjung usai. Konflik terjadi karena lahan pertanian milik negara dimanfaatkan oleh perusahaan pabrik gula tersebut. Para petani menuntut agar tanah tersebut bisa digunakan kembali oleh warga.
Pemirsa, pemerintah akhirnya membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas yang belakangan makin meresahkan. Pembentukan Satgas Anti Premanisme dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari aksi-aksi premanisme dan kriminalitas yang sebagian diantaranya dilakukan oleh oknum-oknum anggota Ormas. Pemerintah secara resmi membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Satgas Premanisme dibentuk dan dipimpin Menko Polkam Budi Gunawan yang bekerja sama dengan berbagai lembaga termasuk kepolisian. Pembentukan Satgas Premanisme diambil sebagai respons terhadap meningkatnya tindakan menyimpang oleh sejumlah ormas di Indonesia. Pembentukan Satgas ini dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari aksi-aksi premanisme dan kriminalitas yang sebagian diantaranya dilakukan oleh oknum-oknum anggota Ormas. Menko Polkam Budi Gunawan menyatakan fenomena oknum Ormas yang kebablasan semakin meresahkan banyak pihak. Meskipun mengakui bahwa Ormas adalah bagian dari sistem demokrasi, namun Budi Gunawan dengan tegas mengingatkan bahwa kebebasan tidak boleh digunakan untuk intimidasi, pemerasan, apalagi kekerasan. Jika Ormas meresahkan masyarakat, maka tim Satgas tidak akan ragu untuk menindak tegas tanpa pandang bulu. Kami dari Polkam sudah merapatkan rapat koordinasi, petunjuk arahan jelas. Kapolri juga sudah bicara dan sudah ada langkah. Contoh yang di Kerawang, Subang, Bekasi, ada beberapa tempat lagi sudah diambil semua. Ya, tolong dimonitor terus saja. Dimonitor, sampaikan ke aparat ya. Mana aparat yang bekerja serius, mana tidak. Terkait oknum-oknum yang masih dekat, Pak, indikasi ada kedekatan dengan oknum-oknum preman. Sampai berani mengancam gubernur gitu, Pak? Iya, gimana tuh, Pak? Ya itu harus dilakukan langkah. Prosesnya harus jalan. Ya kalau terbukti ada, ya harus jalan. Karena Presiden sudah menyatakan memerintahkan secara tegas. Negara harus hadir, harus mampu melindungi rakyatnya. Ya baik itu melindungi hukum harus tegakkan. Dibentuknya Satgas Premanisme muncul bersamaan dengan mencuatnya beberapa kasus yang meresahkan masyarakat yang melibatkan anggota Ormas. Salah satunya adalah pembakaran mobil polisi yang dilakukan oleh 4 anggota Ormas Grip Jaya, serta sejumlah aksi premanisme yang membuat rakyat resah. Tim TV One mengabarkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Anti Premanisme untuk menertibkan dan menindak organisasi masyarakat atau ormas yang nakal atau membuat masyarakat resah. Satgas Premanisme dibentuk oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan di bawah Komando Menko Polkam Budi Gunawan. Satgas ini akan bekerja sama dengan berbagai lembaga termasuk kepolisian. Pak, sedikit Pak, mau konfirmasi soal Satgas Premanisme Pak. Jadi sebetulnya untuk leading sektornya ada di mana Pak? Dan ketuanya apakah dari Pak Menko Polkam langsung atau dari apa? Iya, ada Satgas dari Polhukam. Polkam. Ada Satgasnya, nanti Kemendagri salah satu bagian dari Satgas itu. Tugas utamanya Pak sebetulnya apa Pak kalau untuk Satgas Premanisme ini? Targetnya mau dikejar apa Pak? Iya, diantaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Selain itu, pemirsa, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan telah mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir untuk melindungi masyarakat dari aksi premanisme. Melalui Satgas Premanisme yang telah dibentuk, maka aparat tidak akan ragu-ragu untuk menindak aksi kriminal atau premanisme yang meresahkan masyarakat. Mengumpulkan semua kementerian lembaga yang terkait penegak hukum seperti Polri, TNI, Jaksa, dan lainnya. Caranya jelas, negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya, hukum harus tegakkan. Arahnya dua itu jelas, jadi tidak boleh ragu-ragu. Harus ditindak kalau memang ada perbuatan-perbuatan yang
langgar hukum sebagaimana yang viral. Pemirsa, perilaku premanisme yang terus membuat resah masyarakat direspon pemerintah dengan membentuk Satgas Premanisme. Pemerintah membuka ruang pengaduan melalui Satgas Terpadu Operasi Premanisme dan Ormas yang meresahkan. Menko Polkam Budi Gunawan mengimbau masyarakat untuk tidak segan melapor jika ada pemerasan, pungutan liar ataupun bentuk intimidasi. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam Pak Ito. Ya, selamat malam Pak Ito. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak, ini pemerintah kan membentuk Satgas Premanisme dan Ormas yang meresahkan ya, Pak ya. Satgas ini lintas kementerian juga, Pak. Nah, target yang dihadapi oleh pihak yang memiliki kekuatan ini seperti apa, Pak? Jadi begini ya, negara kita ini kan negara hukum ya, Mbak ya. Jadi segala bentuk pelanggaran hukum harus ditangani juga dengan mengedepankan hukum. Nah, apa yang dilakukan oleh preman-preman yang meresahkan itu kan dalam bentuk tindakan misalnya pemalakan, kemudian pemerasan, pungli, intimidasi, atau kekerasan yang sangat meresahkan bagi masyarakat, pelaku usaha maupun iklim usaha nasional. Nah, tentunya di sini kan yang sebagaimana disampaikan Bapak Menko Polkam, Presiden sudah memerintahkan agar negara hadir. Jadi tidak bisa lagi pelanggaran hukum di negara hukum ini dibiarkan. Nah, Satgas yang dibentuk ini adalah merupakan respon yang satu hal yang biasa sebetulnya ya. Karena memang kalau ada eskalasi gangguan keamanan yang meningkat, tentunya harus dilakukan upaya secara terkoordinir. Mengapa dilibatkan Kementerian Dalam Negeri? Karena di dalam Undang-Undang nomor 13 ya, nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, di sana sudah disebutkan apa yang menjadi kewajiban, menjadi hak daripada Ormas. Dan di sana jelas apabila ada pelanggaran, tentunya ada sanksi-sanksi. Nah, sanksi ini menjadi tanggung jawab daripada Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang membina. Ya, kemudian juga mereka terdaftar di Kementerian Hukum ya. Dan tentunya ini Kementerian Hukum harus dilibatkan. Kemudian juga kementerian atau lembaga terkait seperti kepolisian, TNI, ya, kemudian dari dari BIN maupun badan-badan lain ya. Ini semua dilakukan secara terpadu. Yang penting di sini adalah bagaimana peran masyarakat untuk membantu Satgas agar bisa melaksanakan tugasnya secara efektif dan optimal. Tanpa peran masyarakat, mungkin Satgas ini akan sulit, Pak. Karena kan kita lihat berita di medsos bukan hanya di dalam negeri saja, sudah sampai di luar negeri. Ini kan mencoreng nama negara kita. Nah, tentunya saya kira mungkin saat ini masyarakat harus berani, harus menyampaikan melalui jalur atau saluran yang telah disediakan oleh Satgas untuk penanganan premanisme dan ormas yang meresahkan ini. Jadi peran masyarakat betul-betul sangat dibutuhkan ya Mbak Felicia. Ya. Demikian. Ya. Pak Ito, ini kan Satgas ini melibatkan lintas kementerian ya Pak, ada juga TNI Polri, kemudian juga ada Kejaksaan Agung. Mengapa sih Pak harus dibentuk Satgas dengan lintas atau dengan gabungan dari kementerian dan lembaga lain ini Pak? Ya, kalau melihat modus operandinya atau cara yang dilakukan oleh ormas-ormas yang meresahkan ini kan banyak tindakan-tindakan yang tidak hanya merupakan dalam lingkup tugas Polri saja. Itu juga ada mungkin ada oknum-oknum ya dari apakah TNI atau Polri, tentunya kan ada kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga ini untuk bisa menangani permasalahan ini. Jadi dilakukan secara komprehensif. Karena apa? Karena preman ini kita lihat ya dalam perlakukan perbuatannya itu juga sampai ada konflik sosial misalnya ya Mbak ya. Antara mungkin kelompok lain dengan kelompok yang tidak bisa menerima. Nah saya kira ini juga tentunya harus ditangani oleh pemerintah daerah juga. Kementerian Dalam Negeri ini tanggung jawabnya karena pembinaan mereka itu adalah di tangan Kementerian Dalam Negeri. Sehingga bagaimanapun juga atau ormas ini kan juga komponen masyarakat. Tentunya kita tidak hanya melihat dari aspek hukumnya saja, tapi juga dari mungkinnya pembinaan ya pada mereka. Kemudian juga penertiban kepada mereka dan pengawasan. Kalau tidak bisa memenuhi hal-hal ini tentunya mereka juga harus dikembalikan sebagai masyarakat biasa, yaitu dibubarkan. Ya sebagaimana pernah dilakukan beberapa kali oleh pemerintah terdahulu. Saya kira ini sudah waktunya pemerintah berbuat tegas sehingga masyarakat
pelaku usaha dan iklim investasi kembali normal di negara kita yang saat ini tentunya menghadapi permasalahan-permasalahan baik dari lingkungan global, regional maupun nasional. Ini yang mungkin yang diharapkan daripada masyarakat. Dan masyarakat jangan takut, karena kan saluran yang diberikan juga memberikan perlindungan ya terhadap identitas masyarakat yang melaporkan. Syukur-syukur bisa dilaporkan secara mungkin menggunakan sarana medsos ya, apakah diviralkan atau video atau rekaman suara. Nah, ini akan sangat membantu sebagai alat bukti bagi kepolisian ataupun instansi aparat penegak hukum lainnya untuk membawa ke ranah hukum ya. Tanpa alat bukti ini memang sulit kita melakukan satu tindakan penegakan hukum. Kembali, negara kita adalah negara hukum, penegakan hukum tentunya juga harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Demikian, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ito Sumardi atas kesediaannya untuk berdialog di Kabar Utama. Terima kasih dan selamat malam, Pak. Ya pemirsa, penemuan tengkorak kepala manusia di plafon sebuah rumah di kawasan Durensawit, Jakarta Timur menggegerkan warga. Informasi selengkapnya Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Pemirsa, penemuan tengkorak kepala manusia di plafon sebuah rumah di kawasan Durensawit, Jakarta Timur menggegerkan warga. Keberadaan tengkorak manusia ini pertama kali ditemukan oleh seorang pekerja bangunan. Warga di kawasan Durensawit, Jakarta Timur digegerkan dengan penemuan tengkorak kepala manusia yang berada di bagian plafon sebuah rumah warga pada Kamis dini hari. Keberadaan tengkorak kepala manusia ini pertama kali diketahui oleh seorang pekerja bangunan yang akan melakukan proses renovasi. Saksi pun melaporkan penemuannya ke pemilik rumah dan diteruskan ke petugas kepolisian sektor Durensawit dan Polres Metro Jakarta Timur. Polisi yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi juga pemilik rumah. Diduga tengkorak kepala manusia sudah berada di lokasi sejak lama. Pemilik rumah mengaku terkejut pasalnya dirinya membeli rumah tersebut pada tahun 2014 dan tidak mengetahui apapun terkait hal tersebut. Terus tukang betulin, nemuin itu tadi tongkrak itu. Oh, saya nggak tinggal di sini, rumah ini kosong, habis dikontrakin. Tinggal sini tuh tahun 2000 berapa terakhir itu? 2014 sampai berapa lama? 2000 Covid 20. Nah, tinggal sini 2014 sampai 2020. 6 tahun. Jadi 6 tahun tuh. Yang namanya pertama kali tukang ya. Namanya tukang. Ya, jadi Sementara pemilik rumah sebelumnya mengaku sudah mengetahuinya saat dirinya hendak berpindah rumah usai menjualnya. Jadi pas saya pindah itu emang udah ada aja gitu loh. Pindah ke sini? Iya, bukan pindah pas saya mau pindah dari sini. Kan saya pindah ke seberang. Itu udah ada, ya udah saya biarin aja, nggak saya apa-apain. Oh, berarti Bapak pemilik sebelumnya? Iya, pemilik pertama. Pemilik rumah ini? Iya. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, tengkorak kepala manusia tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Pemirsa, Menteri ISDM Bahlil Lahadalia mengungkap Bill Gates telah mengajukan proposal investasi pada Indonesia di bidang energi dan sumber daya mineral. Hal tersebut disampaikan oleh Bahlil Lahadalia usai membuka diskusi arah kebijakan geostrategi dan geopolitik Indonesia di DPP Golkar Jakarta. Bahlil mengatakan proposal yang diajukan Bill Gates saat ini masih dalam pengkajian oleh pemerintah Indonesia. Bahlil Lahadalia juga memandang momen pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Bill Gates ini sangat bagus untuk ditindaklanjuti.
sampai dengan hari ini yang realisasi belum, tapi proposalnya sudah sempat dibicarakan. Yang namanya investasi itu memang butuh proses, harus cocok, harus konsepnya benar, dan saya melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan Bill Gates ini adalah sesuatu yang bagus yang kami akan tindak lanjuti. Ya. Dan pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka sepanjang hari ini dari penjuru tanah air. Kami hadirkan untuk Anda sebagian diantaranya dalam rangkuman kabar berikut ini. Kerusuhan pecah di lapas narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Warga binaan diduga tidak terima saat petugas melakukan razia. Sejumlah barang dalam lapas dirusak. Warga binaan bahkan merebut pelantang suara dan berkata merasa ditindas saat menjalani hukuman dalam lapas. Kini pengamanan lapas dilakukan intensif oleh petugas gabungan. Dua hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan pelaku pembunuhan Ronald Tanur divonis hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Para terdakwa terbukti menerima suap dari pengacara Lisa Rahmat untuk membebaskan Ronald Tanur dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti. Vonis 7 tahun penjara ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 9 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Puluhan pria bertopeng yang diduga gerombolan preman suruhan merusak 2 rumah warga di Pati, Jawa Tengah. Bentrokan dipicu sengketa lahan 7,3 hektar antara warga dengan sebuah pabrik gula. Warga melawan, namun karena kalah jumlah 2 rumah bisa dirobohkan. Konflik agraria di Desa Punden Rejo, Tayu, Kabupaten Pati sudah lama terjadi antara kelompok petani dengan pabrik gula, diduga terkait pemanfaatan lahan pertanian milik negara. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar haji bersama Vena Kintan. Saya Felicia Melinda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, terima kasih dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi.